Happy Mother's Day buat para ibu-ibu yang luar biasa. Selamat Hari Ibu. Yang sebenarnya bingung Hari Ibu ada berapa dalam setahun. Tapi ada yang internasional, ada Hari Ibu lokal. Pokoknya selamat Hari Ibu. Maafkan bapak-bapak kalau tidak ada Hari Bapak. Tapi ada ya? Oh ada Hari Bapak. Ya udah, nggak apa-apa karena saya ibu-ibu jadi saya taunya Hari Ibu aja. Tapi saudara selamat Hari Ibu buat semuanya. Dan hari ini kita masih dalam tema pembelajaran yang sama, courageous faith atau iman yang courageous itu apa ya? Berani. Courageous itu apa ya bahasa Indonesia aja ya? Berani ya? Ya itulah pokoknya, courageous faith. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama dari yang namanya seorang tokoh firman Tuhan yang sangat luar biasa yang bahkan disebut Bapak orang beriman. Faith like Abraham. Iman seperti Abraham. Saudara, kita belajar bagaimana seorang Abraham punya iman yang sangat luar biasa yang membuat sampai disebut sebagai Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Saudara, Abraham melewati sangat banyak hal. Dan ini saya ambil beberapa intisari dari perjalanan hidup Abraham. Biar setiap kita belajar tentang memiliki iman yang mantap di dalam Tuhan. Kita buka dulu Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama dulu ya saudara, 5 dan 6-nya karena cuma 2 ayat juga. 1, 2, 3. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat berikutnya, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, sebuah poin yang pertama yang hari ini saya khotbahnya mau sat. Karena habis ini masih ada acara anak-anak yang akan perform di depan. Jadi hari ini akan sangat sat saudara. Dan firman Tuhan yang pertama Tuhan bicara kepada Abram, belum Abraham, hari itu masih Abram. Dan Tuhan bicara untuk lihat ke langit, hitung bintang. Saudara, kadang ya kita kepengen Tuhan bicara lewat sesuatu hal yang spektakuler dalam hidup kita. Lihatlah meteor jatuh, wah baru kita merasa, wah ini Tuhan. Kalau hari ini Tuhan cuma bilang sama kita, coba lihat ke atas atap, hitung lampu yang ada di atas. Sebegitu banyaknya, setiap satu lampu adalah 1 miliar dan sebegitu banyaknya berkatmu dalam hidupmu. Maukah saudara mengaminkan itu? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Maukah saudara mengaminkan itu? Kalau saudara dibilangin Tuhan, lihat ke langit ke atas, ke lampu ini yang ada berapa biji ini, 1, 2, 3. Setiap satu lampu itu adalah 1000 jiwa yang akan engkau menangkan. 1000, 2000, 3000, 4000 terus kita hitung. Apakah saudara akan percaya? Atau saudara akan bilang, apa sih Tuhan sih? Kok ngasih perumpamaan, ngasih sesuatu hal yang seakan-akan terlalu standar. Tapi saudara, ini poin pertama yang saya mau kita belajar sama-sama. Belajar sepakat dengan Tuhan. Saudara, sebuah yang namanya courageous faith akan dimulai dengan yang namanya sepakat dengan Tuhan. Sepakat bukan hanya berkata, ya udah, ayo Tuhan, let's go. Tapi sepakat dalam arti kita menyambar apapun yang Tuhan berkata, ini loh visimu, ini loh yang aku siapkan buat engkau, ini loh panggilanmu. Dan saat kita melihat itu, ada binar di mata kita yang berkata, aku percaya Tuhan dan aku mau. Karena banyak orang saat mendengar Tuhan berkata, ini loh nak yang aku sediakan buat engkau. Dan kita ragu dengan Tuhan, kita gak percaya dengan Tuhan. Tapi langkah pertama, untuk memiliki yang namanya sebuah courageous faith adalah saat Tuhan berkata, ini loh nak yang aku sediakan buat engkau. Bisakah engkau sepakat dengan Tuhan? Idenya bukan dari kita, idenya memang dari Tuhan. Saudara kalau pelajari semua firman Tuhan saudara, semua ide awal, inisiator awal selalu dari Tuhan.
Semua tokoh firman Tuhan yang berhasil, yang sukses, semua tokoh firman Tuhan yang dipakai luar biasa. Inisiatif awalnya selalu dari Tuhan. Bagian kita apa? Sepakat dengan Tuhan. Saat Tuhan bilang, "Nak, ini yang menjadi bagianmu." Yes Tuhan, aku sambar. Yes Tuhan, aku percaya. Yes Tuhan, aku ambil. Tapi berapa banyak orang yang seperti Yunus. Saat Tuhan berkata, "Yunus, ini kamu harus pergi ke Niniwe." Harusnya tinggal jalan kaki tuh bisa ke Niniwe. Dia naik kapal, kabur ke Tarsis. Dan akhirnya dia berkata, "Aku gak mau." Tapi akhirnya Tuhan yang rekayasa semuanya. Dicemplungin ke laut lah, dimakan ikan lah, dikeluarin lagi lah sama ikan. Ceritanya panjang. Tapi harusnya gak perlu ngelewatin semua panjang lebar seperti itu. Kalau dari awal dia bilang sama seperti Abraham berkata, "Aku sepakat Tuhan dengan engkau." Engkau bilang pergi ke Niniwe, I go. Dan bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan beban. Tapi dengan sebuah binar di mata yang berkata, "Yes Lord, apapun yang engkau katakan, aku percaya." Berapa banyak dari kita yang kemudian saat Tuhan bicara apapun ke kita, keraguan-raguan itu muncul di hati kita. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar sepakat dengan Tuhan. Toh bagian kita cuma sepakat kok. Inisiatifnya dari Tuhan kok. Idenya dari Tuhan kok. Bukan dari kita. Toh yang nyuruh Tuhan, yang utus Tuhan, yang ngasih tahu Tuhan. Kita sepakat aja, itu langkah awal untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, yang kedua saudara. Yang pertama adalah belajar sepakat dengan Tuhan. Tapi yang kedua saudara, Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-9. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tapi ayat yang berikutnya. Karena iman juga ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, di ayat tadi yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Because of faith Abraham obey. Because of faith Abraham go. Tapi di ayat berikutnya. Because of faith juga Abraham stay. Saudara, iman gak selalu bicara tentang pergi. Tapi iman bicara courageous faith, bicara mengikuti ritme Tuhan dan action dan melakukannya. Saudara, tadi poin pertama kita belajar untuk sepakat dengan Tuhan. Tuhan bilang A, yes Tuhan aku ikut. Tuhan bilang B, yes Tuhan aku ikut. Tapi yang kedua, Abraham karena iman dia pergi, karena iman dia diam. Ada saatnya kita harus pergi, ada saatnya kita harus diam. Tapi itulah yang namanya iman, mengikuti ritme Tuhan. Tuhan bilang go, let's go. Kemana Tuhan? Gak tahu. Tuhan aku pergi kemana ini? Gak tahu. Jalan aja dulu ngikutin Tuhan. Tapi juga karena iman, dia diam di tempat yang dijanjikan Tuhan. Saudara, bisakah hari ini kita punya iman yang tahu timing yang tepat, tahu ritmenya Tuhan. Banyak orang bilang, wah kalau karena iman kita ngegas, yes ngegas. Tapi karena iman juga kita tahu ngerem. Karena iman kita tahu artinya ngebut. Karena iman kita tahu artinya berjalan dengan perlahan dan hati-hati. Saudara kalau naik mobil, ngegas doang yang ada nabrak saudara. Kalau kita naik mobil cuma tahu ngegas, ya bisa jalan sih. Tapi nabrak. Tapi kalau kita tahu cara nyetir yang benar, kapan ngegas, kapan ngerem, kapan harus pelan-pelan, kapan harus nyelip dengan cepat. Itulah yang namanya ritme. Saudara, kalau kita ikut Tuhan dengan yang namanya sebuah courageous faith, ikuti setiap ritme yang Tuhan siapkan buat kita. Sekali lagi tadi ayatnya berkata, karena iman
Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, nggak tahu kemana. Itu serunya sama Tuhan, saudara. Seringkali kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi serunya ikut Tuhan. Kalau engkau saya bilang selalu ngeri-ngeri sedap. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri, ujungnya sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena ikut Tuhan deg-degan. Abraham gimana nggak deg-degan? Suruh pergi ke negeri yang dia nggak tahu di mana. Tapi ujungnya pasti sedap. Ujungnya pasti indah ikut Tuhan. Tapi sekali lagi, karena iman juga, ia menantikan, ia diam dan menantikan. Itulah sebuah seni mengikut Tuhan, saudara. Menurut saya, saudara, ikut Tuhan tuh gak bisa kita teoriin dengan kata-kata. Ikut Tuhan tuh gak bisa kita teoriin dengan, oh ini A, ini B, ini C, ini D. Menurut saya gak bisa ya, karena ikut Tuhan itu sama seperti kita menjalin sebuah hubungan dengan seseorang. Gak ada teori yang jelas, tapi itu bicara hati. Itu bicara tentang saat hati kita berbicara dengan Tuhan. Itu bicara saat hati kita punya sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan gak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Tapi sekali lagi, that's the courageous faith. Ini iman yang Abraham miliki. Banyak orang membahas iman Abraham saat dia pergi. Iman Abraham saat dia melangkah, yes harus melangkah. Saat Tuhan suruh kita melangkah. Tapi saat Tuhan suruh kita wait, then wait upon him. Maka tunggu dan nantikan dia. Poin yang ketiga, saudara. Karena iman lagi, ayat Ibrani 11 ayat 17. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, banyak hamba Tuhan bicara tentang how to have the faith to get. Iman untuk mendapatkan. Satu waktu saya pernah pergi pelayanan bersama dengan engkong saya, saudara. Engkong saya naik mobil Mercy waktu itu. Baru setelah kecelakaan, mobilnya hancur. Ada orang kasih mobil Mercy ke engkong saya, Tuhan suruh kasih mobil Mercy. Ada orang datang ke rumah sakit, tiba-tiba Tuhan bilang, berikan hambaku mobil baru. Terus ditanyain ke engkong saya, Pak, Tuhan suruh saya beliin mobil baru buat Bapak. Bapak mau mobil apa? Wah, saya dengan mata berbinar. Saya tahu engkong saya senang banget mobil. Saya tunggu jawaban engkong saya, siapa tahu jawab Lamborghini atau limosin atau apa. Supaya saya ikut menikmati, saudara. Begitu engkong saya jawab, engkong saya bilang, yang dengar suara Tuhan kamu, yang disuruh Tuhan kamu. Yang tanya Tuhan, saya pakai mobil apa? Kamu. Kalau Tuhan suruh saya naik angkot, saya akan naik angkot. Kalau Tuhan suruh saya naik becak, saya akan naik becak. Kalau Tuhan suruh saya naik motor, saya akan naik motor. Kalau Tuhan suruh saya naik bemo, saya akan naik bemo. Terserah Tuhan mau kasih mobil saya apa, toh Tuhan yang kasih. Orangnya pulang, saudara, puji Tuhan, saya udah deg-degan. Saya takut saya diantar sekolah besoknya pakai bemo, saudara. Tapi besok harinya orangnya datang lagi dan dia berkata, Pak, Tuhan suruh saya untuk berikan Bapak mobil Mercy. Oke, puji Tuhan, wah saya bersuka cita. Mobil Mercy-nya satu kelas di atas dari yang sebelumnya kecelakaan. Tadinya seri C, naik kelas jadi seri E. Wah saya senang, saudara. Saya kecil-kecil menikmati mobil Mercy. Satu waktu kita lagi pelayanan bareng, setelah engkong saya sembuh, engkong saya nyetir lagi, saya temenin engkong saya pelayanan. Dan pulang dari pelayanan dari KKR besar, tiba-tiba engkong saya bilang, besok kita cuci mobil, kata engkong saya gitu. Kenapa Kong? Saya bilang gitu. Lihatin itu mobil semua, minyak urapan semua di kanan kiri, bekas kaki semua kanan kiri. Saudara tahu apa yang dilakukan jemaat-jemaat? Mereka keluar, ngolesin minyak ke mobil engkong saya, dalam nama Tuhan Yesus menjadi milik saya. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi milik saya. Katanya firman Tuhan berkata, apapun yang kau injak menjadi milikmu, diinjekin itu mobilnya, saudara. Mereka beriman dengan cara yang salah. Tapi banyak orang mengajarkan untuk beriman, untuk mendapatkan sesuatu. Wah, aku punya iman untuk punya anak. Wah, aku punya iman untuk ini, punya iman untuk ini.
Tapi saudara tahukah saudara, level iman tertinggi itu bukan tentang kita mendapatkan sesuatu. Ujian iman terakhir Abraham adalah waktu dia harus let go. Ujian tertinggi Abraham. Kita perlu iman untuk kita bisa achieve something, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu. Karena firman Tuhan berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yes, kita belum lihat pemeliharaan Tuhan, kita belum lihat berkat Tuhan yang kita inginkan. Tapi itulah iman saat kita berkata, aku percaya Engkau pelihara aku Tuhan. Itulah iman saat kita berkata, aku percaya Engkau sediakan yang terbaik buat keluargaku Tuhan. Itu iman. Tapi juga perlu iman to let go. Untuk melepas dan berserah total sama Tuhan. Kita perlu iman untuk bisa fight, untuk bisa berkata aku tetap menantikan janjimu Tuhan. Tapi ada satu level iman tertinggi yang Abraham, ujian terakhir yang Abraham lewati hari itu. Bukan lagi untuk mendapatkan anak. Bukan lagi tentang untuk mendapatkan harta. But the highest level tertinggi ujian dari iman hari itu adalah let go. Saudara, engkau perlu iman untuk engkau meletakkan di hadapan Tuhan. Engkau perlu iman untuk engkau berkata aku berserah Tuhan kepadamu. Saudara, iman untuk berserah. Boleh di next PPT-nya. Iman untuk berserah. Banyak orang punya iman untuk memiliki sesuatu, untuk mengejar sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Tapi inilah ujian tertinggi, iman untuk berserah. Saudara, kalau saudara punya iman untuk berserah, saudara gak akan kecewa dengan apapun. Karena di saat saudara berserah, saudara hanya akan ikut apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara berserah itu bukan pasrah. Boleh di next. Berserah itu berbeda dengan pasrah. Berserah itu aktif. Pasrah itu pasif. Berserah itu bertolak belakang dengan yang namanya menyerah. Ada orang yang bilang aku sudah pasrah, itu bukan berserah. Kalau saudara berserah itu sesuatu yang aktif. Dan sedangkan pasrah adalah sesuatu yang pasif. Hari ini saudara, sebelum saya tutup pesan firman Tuhan hari ini. Ada sebuah pertandingan yang saya mau saudara untuk lihat. Kita akan adakan pertandingan badminton di tempat ini saudara. Dan sebentar atletnya sedang siap-siap. Saudara berikan sambutan yang meriah buat atlet Ogi. Mana rakyatnya? Oke. Kita juga mau berikan sambutan yang meriah buat atlet pemegang net hari ini. Nah, kita bawa net saudara, kita niat saudara. Mana nih netnya nih? Sembari net dipasang, saya juga mau ngambil raket. Nah, netnya dipasang dulu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gini-gini, ini bajunya asli saudara dari Brother Jonathan Christie waktu dulu live video live Instagram bareng. Mana raket saya? Oh ini. Nah, thank you, Bro Ogi, tukar bro. Angle saya bagusan di sana. Ya dong, kita harus tahu angle dong. Saudara berserah, sekali lagi itu berbeda dengan pasrah. Kalau misalnya saya ini lagi main badminton, lagi tanding badminton dengan bro atlet Ogi, ini yang namanya pasrah. Silakan bro. Ini namanya pasrah. Lagi bro. Nah, ini namanya pasrah.
Ini namanya pasrah, menyerah. Udah tahu Bro Ogi jago, mau pakai baju dari atlet terjago di negara manapun. Kalau udah namanya pasrah, gak akan bisa apa-apa. Tapi ini yang namanya berserah. Come on bro. Mau ke kanan, mau ke kiri, terserah. Ya. Mau ke kanan, mau ke kiri, samber. Lagi. Satu sama. Inilah penentuan. Bukan pertandingan ya bro. Saudara, berserah itu waktu kita nggak ngapa-ngapain, pasif. Tapi yang namanya pasrah itu waktu kita nggak ngapa-ngapain, pasif. Tapi berserah itu saat kita berkata I am ready, mau ke kanan, mau ke kiri, terserah. I am ready. Aku siap menyambar setiap panggilan. Aku siap menyambar setiap operan dari Tuhan. Aku siap menyambar semua bola yang Tuhan siapkan buat kita. Itu namanya berserah. Saudara, engkau bisa pasrah karena engkau udah nyerah dengan semuanya. Kau gak akan dapat apa-apa. Kau hanya akan, bahkan mungkin kau akan merelakan segala sesuatunya. Tapi saat engkau berserah dengan Tuhan, justru it's ready saat sekali lagi, saat hari itu Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan dia berkata, Tuhan Bapa, kalau boleh biar cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak pun, let your will be done. Biar kehendakmu lah yang terjadi. Kalau boleh, aku gak mau Tuhan. Kalau boleh, aku pengennya ke kanan Tuhan. But kalau engkau oper ke kiri, let your will be done. Karena aku berserah, terserah dan aku siaga. Aku siap menjawab dan menyambar apapun yang engkau mau dalam hidupku. Itulah berserah, itulah iman. Saat kita berkata sama Tuhan, panggilanmu Tuhan, aku jawab. Panggilanmu Tuhan, aku terima. Bukan lagi kita pasrah, kita menyerah, tidur-tiduran. Dan kita berkata, biar Tuhan yang bekerja. No, tapi saat kita berserah sama Tuhan, itu aktif, itu kita siap, itu kita ready, itu kita siaga. Anytime Tuhan panggil, we go. Anytime Tuhan berkata, ke sana nak, we go. Anytime Tuhan berkata, naik kepada Yesus, naik ke atas kayu salib. Tuhan Bapa kalau boleh biar cawanin lalu daripadaku. Tapi, not my will, but your will be done. Itulah berserah dengan Tuhan. Boleh pemusik naik ke atas mimbar. Dan kita mau nyanyikan lagu lagi yang tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Berserah, bukan pasrah. Tapi berserah, itu saat pertama kita sepakat dengan Tuhan. Kedua, kita ikuti ritmenya. Tuhan mau kemana, I go. Tuhan mau diam, I stay. Tuhan mau aku jalan, I go. Kemanapun Tuhan mau saya untuk pergi, I go. That's berserah. Berserah itu aktif, pasrah itu pasif. Sekali lagi, biar setiap kita berserah dengan Tuhan. Waktu papa saya dalam penjara 10 tahun kurang 3 bulan, saya gak pernah menyerah. Ada saatnya saya mau menyerah. Tapi saya selalu berkata sama Tuhan, aku berserah Tuhan. Aku bukan menyerah. I keep on praying. Saya tetap berdoa. Aku tetap lakukan yang menjadi bagian saya. Saya tunggu Tuhan. Kemana Tuhan mau oper bolanya. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang. Kita siap. Karena selamanya sekali Yesus, selamanya Yesus. Boleh nyanyikan lagunya? Sekali Yesus, selamanya